Coba deh ingat-ingat, pas terakhir kali liburan, gimana cara Anda ngerencanainya? Apakah masih buka-buka brosur wisata? Atau langsung buka TikTok dan Google? Nah, selamat datang di revolusi pemasaran pariwisata. Sebuah pergeseran besar yang udah ngubah total cara kita nemuin, ngerencanain, dan nikmatin liburan. Oke, coba kita lihat bedanya. Dulu, inspirasi liburan itu datangnya dari majalah, dari papan reklame di jalan. Sekarang, keputusan kita mau kemana itu dipengaruhi banget sama video viral, ulasan orang yang nggak kita kenal di Google, dan rekomendasi dari travel influencer favorit kita. Beda banget kan? Kayak bumi dan langit. Jadi, ini tuh bukan cuma soal ganti alat promosi aja ya. Ini tentang gimana perilaku kita sebagai turis udah berubah total. Yuk kita bedah gimana dunia digital ini udah nulis ulang semua aturan main di industri pariwisata. Nah, lihat angka ini, 83%. Gila kan? Coba bayangin, lebih dari 8 dari 10 orang itu pasti nyari-nyari info online dulu sebelum mutusin apa-apa. Inilah tantangan terbesarnya industri pariwisata sekarang, gimana caranya bisa kelihatan menonjol di lautan informasi digital. Angka inilah yang jadi motor penggerak semua strategi yang akan kita bahas. Tapi di sisi lain, ini juga peluang besar. Sekarang, sebuah warung kopi kecil yang nyempil di pelosok desa bisa jadi viral mendunia cuma gara-gara satu foto estetik di Instagram. Jangkauannya itu bisa ngalahin iklan majalah paling mahal sekalipun. Terus, gimana caranya destinasi wisata menavigasi dunia baru ini? Nah, mereka itu pakai seperangkat alat digital yang fungsinya kayak kompas buat nuntun para traveler. Dari mulai tahap, tempat ini bagus juga, sampai akhirnya mereka beneran pesen tiket. Intinya, ada 3 tahap. Pertama, gimana caranya orang bisa nemuin destinasi Anda? Kedua, gimana caranya Anda bisa bikin mereka jatuh cinta sama tempat itu? Dan yang paling penting, gimana caranya bikin mereka datang lagi dan lagi? Oke, kita mulai dari yang pertama, SEO. Gampangnya gini, anggap aja SEO itu kayak kita ngasih peta yang super jelas dan detail ke Google. Makin bagus petanya, makin pede juga Google buat merekomendasikan tempat Anda ke orang yang lagi nyari. Misalnya, pantai terbaik untuk keluarga. Nah, kalau SEO itu lari maraton, SEM ini lari sprint 100 meter. Ini adalah jalur tol berbayar supaya destinasi Anda bisa langsung nangkring di barisan paling depan. Efektif banget buat promosiin diskon atau paket liburan musiman. Ini nih, bisa dibilang resep rahasianya biar menang di Google. Proses yang kelihatannya rumit, ini dipecah jadi 6 langkah praktis. Mulai dari cari tahu apa sih yang orang ketik di Google, sampai ngecek terus hasilnya, biar kita tahu strategi mana yang berhasil. Oke, setelah orang nemuin tempat kita, misinya adalah bikin mereka mimpi pengen ke sana. Disinilah visual jadi raja. Foto-foto keren di Instagram, video sinematik di YouTube, ditambah cerita otentik dari influencer, semuanya ini bekerja sama buat ngeracunin kita biar pengen liburan saat itu juga. Dan ceritanya nggak berhenti pas liburan selesai. Pernah nggak setahun setelah nginep di sebuah hotel, tiba-tiba Anda dapat email penawaran khusus dari mereka? Nah, itulah cara mereka mengubah Anda dari yang tadinya cuma tamu, jadi pelanggan setia. Oke, kita udah bahas apa yang terjadi sekarang. Tapi gimana dengan masa depan? Yuk, kita intip sedikit teknologi-teknologi canggih yang udah siap buat mengubah permainan ini sekali lagi. Ada 3 pemain utamanya nih. AI yang bikin semuanya jadi serasa dibuat khusus untuk Anda, Big Data yang ngasih kita pemahaman super dalam, dan VR AR yang bikin kita bisa coba dulu sebelum beli. AI itu bukan lagi fiksi ilmiah, tapi udah jadi bagian dari hidup kita. Waktu Booking.com ngasih rekomendasi hotel yang rasanya kok tahu banget selera kita, nah itu kerjaan AI. Atau waktu kita nanya-nanya ke chatbot hotel jam 2 pagi, itu juga AI yang jawab. Dan yang ini bener-bener luar biasa. Coba bayangin deh, dari sofa di rumah, Anda bisa pakai kacamata VR, terus jalan-jalan di dalam kamar hotel, atau ngerasain suasana di pinggir pantai di Bali. Ini benar-benar mengubah cara kita milih tentang liburan. Teori sama teknologi emang keren, tapi beneran ngefek nggak sih di dunia nyata? Nah, mari kita lihat bukti konkretnya dari kampanye Wonderful Indonesia. Sebuah contoh nyata gimana strategi digital bisa menaklukkan dunia. Kita mulai dengan angka yang pertama, lebih dari 15 juta pengikut di Instagram. Coba bayangin, itu lebih banyak dari populasi beberapa negara loh. Ini bukti nyata kekuatan konten visual yang konsisten dan berkualitas. Lanjut, angka yang ini,
200 juta lebih total penayangan video. Dan ini bukan video iklan biasa ya. Ini video-video sinematik yang bercerita dan sukses bikin orang pengen langsung packing koper. Ini kekuatan dari visual storytelling. Dan ini puncaknya. Hasil akhir dari semua kerja keras itu, Indonesia berhasil masuk ke dalam 10 besar destinasi yang paling banyak dicari di Google secara global. Ini adalah bukti mutlak kalau strategi SEO dan SEM mereka benar-benar menempatkan Indonesia di panggung dunia. Jadi, dari semua obrolan kita tadi, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Yuk, kita rangkum jadi beberapa prinsip fundamental yang jadi pegangan di dunia pemasaran pariwisata modern. Jadi, ini dia 4 aturan mainnya di era digital. Pertama, semua harus berdasarkan data. Jangan pakai asumsi. Kedua, visual adalah segalanya. Ketiga, kita harus ada di mana-mana, di semua platform yang dipakai audiens. Dan yang terakhir, harus siap beradaptasi, karena teknologi dan tren akan terus berubah. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pada akhirnya, ini bukan lagi cuma soal jualan kamar hotel atau tiket pesawat, tapi soal menciptakan pengalaman dan koneksi emosional, bahkan jauh sebelum perjalanan itu sendiri dimulai. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira petualangan digital ini bakal membawa kita kemana lagi selanjutnya?